Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, peserta didik paket B Darussalam kelas 9. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali dengan Bu Aisyah untuk belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Namun sebelum pembelajaran, mari kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum kita lanjutkan, kita mengingat kembali materi yang lalu. Kita telah mempelajari unsur pembentuk puisi. Jadi unsur pembentuk puisi kemarin terbagi menjadi berapa? Ya, benar. Terbagi menjadi 2. Ada struktur pembentuk dari fisik atau fisik puisi, dan yang kedua batin puisi. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis puisi. Nah, namun sebelumnya akan saya sampaikan tujuan pembelajaran pada siang hari ini, yakni setelah kalian mempelajari dan mengikuti serangkaian materi dalam video ini, diharapkan kalian bisa menentukan jenis-jenis puisi. Nah, selanjutnya untuk materi kali ini yang pertama itu jenis-jenis puisi. Jenis puisi itu terbagi menjadi 3 macam, ada puisi naratif, puisi lirik, dan yang ketiga yaitu puisi deskriptif. Mari kita lihat dari satu persatu bagaimana definisi dari masing-masing puisi tersebut. Yang pertama yaitu puisi naratif. Puisi naratif itu merupakan puisi yang mengandung suatu cerita menjadi pelaku atau perwatakan, setting, atau rangkaian peristiwa tertentu yang menjalin suatu cerita. Nah, kemudian puisi naratif ini terbagi menjadi 2, yakni ada puisi balada, yakni tentang puisi yang objektif, menggambarkan perilaku seseorang. Nah, yang mana dalam menggambarkan perilaku seseorang itu bisa lewat dialog maupun monolog sehingga mengandung suatu gambaran, suatu kisah. Kemudian yang kedua ada puisi romansa. Nah, puisi romansa ini kebanyakan berisi tentang puisi yang menceritakan menggunakan bahasa yang romantik. Biasanya berisi kisah percintaan diselingi dengan perkelahian dan petualangan. Kalian bisa melihat contoh-contohnya pada modul 11 Bahasa Indonesia, atau kalian juga bisa mencari di internet tentang contoh-contoh puisi naratif. Kemudian yang kedua ada puisi lirik. Ya. Puisi lirik itu bagaimana? Puisi lirik itu adalah puisi yang berisi luapan batin seseorang atau luapan batin sang penyair dengan segala macam endapan pengalaman, sikap maupun suasana batin yang melingkupinya. Kemudian puisi lirik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada elegi, serenada, dan ode. Yang pertama yaitu elegi itu apa? Puisi ratapan yang mengungkapkan perasaan duka. Jadi puisi itu berisi tentang mengungkapkan perasaan duka, sedih dari sang penyair. Yang kedua berbeda dengan elegi, itu kebalikannya. Kebalikan dari elegi itu adalah puisi serenada, itu biasanya yaitu puisi lirik yang bersuasana senang. Dan yang ketiga dari puisi lirik yaitu ode, yaitu puisi lirik yang berisi pujian terhadap seseorang, dan kebanyakan itu contohnya itu adalah berisi yang menceritakan tentang pahlawan atau memuji pahlawan. Selanjutnya yang ketiga yaitu puisi deskriptif. Nah, puisi deskriptif itu adalah puisi yang mengungkapkan tanggapan atau kesan penyair terhadap suatu hal atau keadaan. Jadi, puisi deskriptif ini berbeda dengan puisi naratif yang berisi cerita. Tetapi kalau yang deskriptif ini berisi tentang tanggapan atau kesan dari penyair, dan biasanya tanggapan dari penyair itu berupa sindiran ataupun puisi ironi. Yang kalau yang
sindiran itu disebut dengan puisi ironi, dan untuk yang kritik itu disebut puisi satire. Nah, dari definisi-definisi tadi kita kembali, jadi bahasanya jenis puisi itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada puisi naratif. Puisi naratif terbagi menjadi 2, yakni balada dan romansa. Yang kedua puisi lirik itu terbagi menjadi 3 macam. Kita ulang kembali, ada elegis, serenada, dan ode. Dan yang ketiga yaitu puisi deskriptif yang terbagi menjadi 2 juga, ada yang berupa puisi ironi maupun puisi kritik atau yang disebut dengan satire. Nah, setelah kalian memperhatikan keterangan tadi atau penjelasan dari definisi masing-masing puisi, jenis-jenis puisi, maka untuk tugas kalian untuk belajar mandiri di rumah, coba carilah contoh-contoh puisi dalam internet ataupun buku, kemudian kategorikan termasuk jenis puisi yang mana, termasuk naratif, lirik, atau deskriptif. Nah, demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan tetap jaga protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 cepat usai. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.